Pemirsa, siang tadi grup band Slank dan sejumlah musisi yang tergabung dalam komunitas Revolusi Harmoni menggelar konser untuk mendukung pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK di Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat. Andini Effendi telah mewawancarai sejumlah selebritis yang hadir. Revolusi Harmoni untuk revolusi mental sudah selesai, dan tadi itu dimulai dari jam 2 siang sampai jam 17.45 kira-kira sudah selesai dan berhasil untuk membawa tidak hanya massa tapi juga musisi-musisi ternama seperti Anda lihat nih di sebelah saya. Sudah tidak perlu diperkenalkan lagi satu-satu tentunya, tapi Mas Abdi ini adalah penggagasnya. Salah satu penggagas. Mas, aku sebenarnya jujur heran, tiba-tiba nih muncul Slank ikut dalam kemeriahan Pilpres ini. Apa sih cikal bakalnya? Kenapa ini digagas acara deklarasi ini? Sebenarnya gini, kita melihat ini begitu munculnya tokoh Jokowi JK, kita melihat ada harapan gitu. Ada harapan Indonesia bisa menjadi negara yang besar dan lebih baik. Dan dari semangat itu yang membuat teman-teman musisi kumpul. Terus kita ngapain ya? Apa yang kita harus lakukan gitu? Teman-teman kayak misalnya Glenn dengan Trio Lestarinya udah deklarasi Revolusi Wangi. Yeah. Terus ada teman-teman lain juga deklarasi. Akhirnya kita satuin aja, kita declare kita deklarasikan Revolusi Harmoni, gabungan dari semua. Tapi kalau harmoni ada revolusi, artinya kan ada yang sesuatu yang tadinya tuh salah, akhirnya terus ada revolusi gitu, ada pergerakan. Yeah. Kenapa dipilih Revolusi Harmoni gitu? Revolusi Harmoni untuk revolusi mental. Jadi kita merasa gini bahwa kenapa Indonesia enggak maju dan cenderung terpuruk, karena sejak tahun 65 tahun yang lalu kita udah revolusi fisik, tapi mentalnya belum terrevolusi gitu. Dan kami akhirnya berpikir bahwa kita harus merevolusi mental, dan ternyata itu yang apa yang ditawarkan Jokowi dengan ide revolusi mental itu sangat kena, bahwa wah bener ya, kita harus revolusi mental agar kita menjadi bangsa yang bersih, jujur, disiplin, kreatif, dan tetap harmonis. Damai gitu. Nih, dari 3 teman yang ada di sini, siapa yang pertama diajak duluan dan apa waktu itu reaksinya? Nah, gini, ini kan yang pertama kali kita ngumpul di Potlot, tadinya hanya untuk dengan pemilihan presiden baru kita mau ngapain ya? Iya. Dan ngumpul dari beberapa orang seniman, akhirnya itu menyebar jadi bola salju. Datang, karena punya perasaan yang sama, punya harapan yang sama gitu ya. Dan Mas Erwin ini termasuk orang yang terakhir pada hari ini datang gitu. Jadi Mas Erwin justru baru gabung? Tapi saya udah ngikutin kegiatan Glenn dengan Trio Lestarinya, deklarasi Mas Slank juga udah ngikutin. Jadi support dari jauh. Dari rumah, tapi sekarang perlu datang. Akhirnya bisa bujuk, akhirnya datang, atau pengen sendiri? Enggak, saya nggak perlu dibujuk. Jadi itu paling susah. Ya kan, kelihatannya paling susah. Enggak, saya nggak perlu dibujuk karena itu kan saya ngikutin kata hati saya aja. Kita seniman itu biasa kalau berkarya, bekerja itu selalu berdasarkan hati. Itu akan menghasilkan karya yang hebat gitu. Jadi saya ngikutin kata hati saya, dan ini kata hati saya bukan baru tadi atau baru kemarin. Dari sejak Pak Jokowi masih jadi wali kota saya udah ikutin dia gitu. Jadi saya rasa saya mengikut kata hati kan sekaligus support teman-teman yang udah melakukan kegiatan ini, dan saya ada di belakang mereka ini, sama-sama lah buat di belakang. Nah kalau misalnya Mas Glenn nih, aku tahu dia agak concern sama politik, ada deh gitu ya. Kalau ngikutin account Twitternya tuh udah oke lah, ini ada hardcore untuk concern dengan kancah politik Indonesia. Tapi akhirnya gini, kalau bayangan kita kan seniman tuh orangnya netral, ya easy going gitu. Tiba-tiba muncul, kita mau revolusi harmoni untuk revolusi mental ini. Alasan Mas Glenn sendiri apa? Iya, tadi saya sepakat sama Abdi kalau bicara tentang revolusi memang selalu identik dengan yang berdarah-darah gitu ya. Dan itu kita udah lewati fase itu. Dan pasca reformasi 98, yang dibutuhkan, yang dikejar sekarang adalah reformasi birokrasi. Dan Jokowi itu lahir sebagai antitesis dari politik praktis birokrasi hari ini yang terjadi, yang dimana hal yang paling mudah yang dilihat adalah bagaimana akses masyarakat ketemu, bekerja sama dengan melihat birokrasi itu sangat dekat, nggak ada jarak gitu. Dan itu yang membuat saya rasa ini momen
penting, dimana kalau kita percaya sistem itu adalah kekuatan yang lahir dari rakyat, negara itu adalah gambaran bagaimana rakyatnya, ya dia harus dia adalah contoh yang paling konkret, yang paling real gitu. Oke, kita akan bicara lebih lanjut lagi soal pilihan tadi, tapi sebelum kita tutup segmen ini karena saya tahu Mas Abdi harus pergi. Mas Abdi, ada kelanjutannya nggak nih dari deklarasi revolusi harmoni ini? Ini sebagai kick off. Oke. Ini sebagai kick off, ini start. Kita berharap bahwa bukan hanya hari ini, bukan hanya setelah pemilihan presiden, tapi revolusi mental ini harus dijalankan terus. Ini akan menjadi titik tolak baru untuk Indonesia ke depan. Baik. Kalau dulu kita punya Sumpah Pemuda, sekarang kita punya revolusi mental. Baik.